sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Triani SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Reok, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 23869050673. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan hari ini dilaksanakan di kelas 7A dengan tema kemampuan dan keterbatasanku. Subtema Aku Memiliki Kemampuan. Untuk lebih jelas berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajarannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Tuhan, terima kasih. Ibu juga selalu mengharapkan agar kita tetap sehat. Apakah kalian masih semangat untuk menerima materi hari ini? Masih, Bu. Ibu mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat happy. Kakak Titin pimpin kita dalam tepuk semangat. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, selalu happy, tunjuk gigi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak, mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, silakan berdiri kepada anak Alda memimpin kita dalam Ibu guru serta teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah Aku Memiliki Kemampuan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik akan mengidentifikasi rasa kemampuan dan kemampuan yang dimiliki.
saya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, materi kita pada pertemuan minggu lalu. Bulan, Aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. aku bangga sebagai Laki-laki atau perempuan. Nah, dari materi tersebut, apa yang kalian pahami? Ya, Saya bangga dan bersyukur karena Tuhan menciptakan saya sebagai laki-laki. saya bangga dan bersyukur karena Tuhan menciptakan saya sebagai laki-laki. Kita harus bersyukur karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Kita harus bersyukur karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, karena Allah telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki, maka kita harus bersyukur dan harus merasa bangga. Nah, Allah juga telah menciptakan manusia dengan ciri khas atau karakter tertentu, termasuk kemampuan. Ya, mari kita sama-sama membahas materi "Aku memiliki kemampuan". Nah, pertanyaan dari Ibu, apakah kalian memiliki kemampuan? Ya. Punya, Nah, bagaimana cara kalian untuk mengembangkan? Ya, Berarti dengan tekun. berlatih Sabu. tekun. Enggak. Belajar dari orang lain. Belajar dari Bertanya. jangan menyerah. Baik. Itu cara dan juga sikap untuk mengembangkan kemampuan. Baik. Manusia memiliki macam-macam kemampuan. Nah, wujud dari kemampuan itu adalah Bakat, minat, potensi, karakter, kepandaian. dan kepandaian. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu mengajak kalian untuk mengamati gambar tentang macam-macam kemampuan. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di dalam. Nah, dari gambar yang ada di dalam, kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh anak-anak tersebut? Ya, No. Bernyanyi, main bola kaki, bermain gitar, pidato dan nari. Oke, tepuk tangan. Pertama, kemampuan dalam bidang Menyanyi. Yang kedua, Bermain bola. yang ketiga, Bermain gitar. atas, yang keempat, Berpidato. berpidato, dan yang kelima, Menari. Nah, baik, dari gambar tentang kemampuan yang ada di dalam, apakah kalian juga memiliki kemampuan seperti anak-anak yang ada dalam gambar? Ya. Ya, tinggal kalian pilih salah satu atau bisa juga lebih. Kira-kira kalian masuk di bakat yang mana atau minat yang ada di gambar? Ya, saya mulai dari sana. Bermain bola kaki. Ibu mau tanya, siapa yang pilih satu? Yang pertama bernyanyi, angkat tangan. Dan yang terakhir yang suka menari. Mungkin masih ada. Iya, Bermain badminton. bermain badminton. Bermain bola voli. Baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tadi
mengenal potensi diri kita masing-masing. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, yang menyebut nomor 1 sebentar itu menjadi kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, 3 dan seterusnya. Ya, silakan mulai dari Johan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan bertugas untuk kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan membagikan lembar kerja. Langkah yang pertama itu adalah kalian membaca dulu isi artikel yang ada di situ tentang pentingnya mengenali potensi diri. Nanti setelah baca itu baru kamu diskusikan 2 pertanyaannya. Ya. Berbicara tentang potensi diri, apa yang kalian pikirkan? Sebenarnya apa sih potensi diri itu? Mengapa penting? Sama-sama. Nah, sebenarnya kata potensi itu kemampuan, sedangkan diri adalah diri sendiri. Itu isi artikelnya. Silakan kalian diskusikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah selesai diskusinya, Ibu minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan teman yang lain sebentar memberikan masukan atau tanggapan terhadap jawaban dari peserta. Ya. Paham? Ya. Ya, baik. Ada yang sudah selesai, silakan laporkan hasil. Ya. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, Mengapa kita harus mengetahui potensi kemampuan kita? supaya kita bisa sejak dini mengetahui masalah yang berkaitan dengan kemampuan kita. Kami dari kelompok 5 akan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1 pertanyaannya, mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Agar bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan diri. Oke, agar bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan diri. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, baik, terima kasih. Sekarang masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Kita perlu melatih dan mengembangkan kemampuan itu agar lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun sesama. Iya, kita tepuk tangan dulu. Baik. Nah, dari isi artikel tadi, pertanyaan, mengapa penting mengetahui potensi atau kemampuan? Nah, penting bagi kita untuk mengetahui kemampuan. Itu yang pertama, agar manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada.
Di dalam artikel itu tadi sudah jelas-jelas alasannya mengapa penting mengetahui potensi. Yang kedua, memudahkan dalam menemukan cita-cita masa depan. Yang ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemampuan. Yang keempat, bisa menerima dan menghargai diri sendiri dan bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan diri. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apa yang harus kita lakukan terhadap potensi atau kemampuan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kemampuan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sama. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk kepada kegiatan menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan. Ibu mengajak kalian untuk menyimak isi teks kitab suci. Yang bawa Alkitab silakan buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, baik. Setelah kalian mendengarkan isi teks itu, coba kalian baca kembali. Saya minta satu orang untuk membacakannya kembali teks Matius itu. Titik. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Terima kasih pada anak Titin yang telah membacakan teks kitab suci. Baik, anak-anak, setelah kalian menyimak isi teks dan membacanya kembali tentang teks tadi, maka coba kamu perhatikan di LKPD masing-masing. Itu ada beberapa pertanyaan. Kalian diskusikan beberapa pertanyaan itu berkaitan dengan isi teks kitab suci. Ya, silakan. Sudah? Baru display masing-masing kelompok itu untuk mempresentasikan hasil. Silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1, saya akan melaporkan hasil kerja kami. Pertanyaannya, Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang menerima talenta? kepada orang yang bertanggung jawab dan mengembangkan, Allah menambahkan talenta kepadanya dan mengajak mereka berbahagia bersama. Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengembangkannya, Allah merasa sedih, marah, dan dengan terpaksa mengambilnya kembali semua talenta. Baik, yang berikut, silakan. Kami dari kelompok 5 akan melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaannya,
menghambat upaya dalam mengungkapkan kemampuan? Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan adalah sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba sarana dan prasarana, biaya, kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya dukungan teman, dan sebagainya. Oke, kita tepuk salut, tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik, anak-anak. Setelah kita menyimak isi teks kitab suci dan kita sudah mendiskusikan beberapa isi teks itu, coba kita sama-sama memberikan peneguhan berkaitan dengan teks kitab suci. Kemampuan yang kita miliki itu merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Jadi kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak. Nah, perbedaan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan diri sendiri dan sesamanya. Nah, di samping sikap dan cara mengembangkan kemampuan, tentu ada hal-hal yang menghambat dalam upaya mengembangkan kemampuan. Nah, faktor-faktor yang sering kali menghambat pengembangan kemampuan itu adalah faktor yang pertama apa? Sikap malas. Dan kemampuan. Ada 3 cara dan di situ ada 5 sikap. 3 cara itu adalah yang pertama melatih diri ya. Yang kedua masuk dalam yang ketiga cara belajar terus menerus. Nah, tentu di sini membutuhkan sikap yang dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan. Yang pertama itu adalah tidak putus asa. Betul. Yang ketiga disiplin. Berusaha keras. Jadi baik anak-anak, yang terakhir kita sama-sama memberikan kesimpulan dari materi tentang aku memiliki kemampuan. Kita sama-sama memberikan kesimpulan. Baik, tidak semua orang dapat dengan mudah mengetahui dan menyadari kemampuan yang ada dalam diri. Sebaliknya, menemukan kekurangan dan kelemahan diri seringkali lebih mudah dibandingkan menemukan kemampuan atau kelebihan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan persepsi, seolah-olah kemampuan itu baru disebut kemampuan bila nyata dalam prestasi yang bisa dilihat oleh orang lain. Soalnya tidak punya prestasi, ya tidak dianggap bahwa dia memiliki kemampuan. Padahal masih ada kemampuan yang masih tersembunyi. Nah, sesungguhnya setiap orang itu memiliki banyak kemampuan. Saya yakin kita yang ada di kelas ini bukan hanya 1 atau 2 kemampuan, tapi banyak. Betul atau tidak? Ya. Jadi ada kemampuan yang bisa dilihat dari prestasi yang diperoleh. Ada juga kemampuan yang dilihat dari kebiasaan yang dilakukan. Betul atau tidak? Betul. Tapi ada juga kemampuan yang masih tersembunyi. Baik, mereka yang sudah mampu menemukan dan menyadari kemampuannya sejak dini akan memiliki kepercayaan diri yang kuat dan dapat mengharapkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuannya itu. Sesungguhnya pengamatan akan kemampuan bisa dilakukan dengan cara mencermati kemampuan-kemampuan yang menonjol. Kebiasaan yang paling disukai, minat yang ditekuni yang selama ini, baik yang langsung disadari maupun yang dikatakan orang lain. Nah, di sini tadi kita sudah membahas teks kitab suci. Nah, pandangan iman Kristiani menegaskan bahwa
diciptakan setiap manusia dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Nah, setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain. Sebab dengan perbedaan tersebut, manusia dapat saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Kemampuan yang telah dianugerahkan itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab agar dapat mengembangkan diri sendiri dalam susah sama. Panggilan mereka untuk mengembangkan kemampuan itu merupakan keinginan Allah sendiri. Karena pada saatnya kelak manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kemampuan yang sudah Allah berikan, sebagaimana tergambar dalam perumpamaan talenta. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana sikap Allah terhadap hamba-hambanya. Kepada hamba yang pertama dan yang kedua, karena mereka bertanggung jawab terhadap talentanya, Tuhan memanggil mereka bergabung berbahagia bersama Allah. Sedangkan hamba yang ketiga yang tidak mengembangkan talentanya, apa yang Tuhan lakukan? Dia mengutuknya. Dia marah. Dia terpaksa tinggal di tempat yang paling gelap. Nah, itu gambaran tentang orang ketika sudah memberikan kemampuan, tetapi dia tidak mau mengolah atau mengembangkannya, maka Allah akan marah dan Allah tidak mau bergabung dengan orang yang marah. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Sebelum ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, ibu mau tanya dulu, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada hal-hal yang belum kamu pahami. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan memberikan pertanyaan. Ya. Baik, dari keseluruhan materi tadi yang kita sudah dengar. Nah, apa yang kalian paham dari materi tadi keseluruhan? Mulai dari arti kemampuan, sikap dan cara mengembangkan kemampuan. Oke, kita beri kesempatan kepada Frank. Silakan. Jangan menyembunyikan kemampuan yang dimiliki. Iya, jangan menyembunyikan kemampuan yang dimiliki. Apa lagi? Ya. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan kemampuan? Ya. Berlatih terus. Dan tadi sekarang kita masuk kepada kegiatan refleksi. Dari keseluruhan materi-materi yang telah kita bahas, Ibu meminta kalian untuk duduk dalam suasana yang hening. Ya, anak-anak yang terkasih. Hari ini kita telah membahas topik aku memiliki kemampuan. Ya, memang benar, setiap orang memiliki kemampuan. Walaupun berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan sangat tahu kemampuan kita dalam menerima dan mengembangkannya. Itu. Katakan juga kepada Tuhan, niat yang akan kamu lakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan. Dan mohon penyertaan Tuhan dan kekuatan agar dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki bisa diamalkan demi melayani sesama. Ingat dari materi aku memiliki kemampuan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang harus kalian lakukan adalah menulis satu kemampuan yang dianggap masih terpendam. Saya yakin masih
kemampuan yang masih terpendam atau yang masih tersembunyi. Nah, nanti pulang ini kamu tuliskan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkannya. Bagaimana? Bisa paham? Dengan demikian, pembelajaran kita tentang aku memiliki kemampuan telah selesai. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Melanjutkan dengan doa penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan doa penutup. Juga teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Untuk berdoa dengan Yesus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat serta penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikut. Kita lanjut dengan materi peran keluarga bagi perkembangan.